acara sarjana ini akan dipandu oleh rekan saya, Saudara Agus Hermawan SH. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Mama, Acil, Abah, dan insan sekalian yang luar biasa, alhamdulillah pada siang hari ini masih bersama-sama dengan kita. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir dua putra terbaik, insya Allah, sekaligus juga mentor saya ketika ada di Palangkaraya, dan juga beliau-beliau ini adalah senior kami juga yang ada di Palangkaraya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kakanda Dr. Sabit Usman dan juga Kakanda Astinor. Dan alhamdulillah 10 tahun kiranya saya meninggalkan rumah ini untuk bisa hijrah menuntut ilmu di negeri orang di Palangkaraya. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada siang hari ini, dan ulun mencium tadi yang namanya nasi bungkus di sama maunya macam gitu masih halus sehari, dan itu khas beda dengan daerah lain. Untuk menyemangati seminar kita dan diskusi kita tentang, kita akan bicara tentang Kumai ke depan harusnya bagaimana, karena Kumai ini adalah salah satu kecamatan pintu gerbang Kabupaten Kutai Barat, dan lebih daripada itu kita punya sumber daya alam yang luar biasa, geografis yang luar biasa, dan sumber daya manusia juga luar biasa sebenarnya. Tetapi mungkin sampai hari ini kita maju saja, tapi tidak terlalu cepat perkembangannya. Jadi kita bicarakan dua tokoh kita yang ada di depan ini. Tapi sebelum itu kita pengen lihat semangat orang Kumai dulu. Jadi amun ulun kena berteriak Indonesia, Tuhan Pian menjawab maju dengan tangannya ini. Amun jadi ulun kobar, maka jaya. Gitu. Begitu ulun bertanya siapa kita, semuanya serentak Urang Kumai. Gitu ya. Kita tes dulu. Indonesia masih 10%. Indonesia 20% tanda tangan. Indonesia 50. Indonesia. Indonesia. Apa? 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 Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Masya Allah, luar biasa kita. Dan insya Allah semua dari kita di sini adalah orang pesisir, begitu juga ulun yang dari halus, yang dari lahir sudah di sini. Karena kita sudah siang kan, jadi nantinya kita akan paparan sekitar 15 menit bicara pertama dan kedua. Setelah itu tanggung jawab kita akan lebih banyak sampai menjelang zuhur. Yang pertama insya Allah akan berikan kesempatan kepada Bang Sabit Usman. Persilakan. Masih dingin nih, ya. Saya menyambung semangat tadi. Kalau saya bilang Kumai dahsyat jawabnya, ya. Kumai, Kumai, masih kurang sekali. Kumai. Terima kasih. Jadi mohon maaf, ya. Ulun ini kada bisa kalau ada kunjang-kunjang. Tidak ada kunjang-kunjang. Siapa? Ini yang bertakbur membanding. Siapa kan Sabit Usman itu? Jadi ini riwayat singkat ini nah. Si ini dari mana? Jadi dari Sungai Rangas. Percis Sungai Rangas 1000%, jangan diragukan lagi. Kemudian dapat bini orang Jawa. Karena di Sungai Rangas ada lampu. Bini orang luar. Sudah itu hasil kerjasama yang baik, dapat anak 4 ekor. Nah ini yang penting ini, biar paham bahwa ini orang Sungai Rangas. Yang pertama anak saya Ma'ruf Rusdianto baru 7 hari ujian skripsi dari Sarjana Teknik Informatika di UPR. Kemudian yang kedua Nugraha Rusdianto semester 6 di Presiden University. Kemudian yang ketiga Suryastia Sugianto, mahasiswa Fakultas Kedokteran Umum di UNLAM, dan alhamdulillah dapat beasiswa lagi di UIN Syarif Hidayatullah. Dan yang nomor 4 yang
jadi pemandu sudah lihat jam. Tapi kalau keluarga dan pemahaman segenisme kan percuma. Ini yang penting. Kemudian gawean ini ya ketua program magister ilmu hukum di Palangkaraya, mengajar juga di magister ilmu hukum di Unri Riau, kemudian magister administrasi publik di Palangkaraya, yang lain-lainnya kepala BKPH, koordinator tim pemeriksa penyelenggara pemilu. Alhamdulillah Kepulauan Riau Barat belum ada yang kena diperiksa oleh saya. Di Katingan kena sampai satu dipecat, Kota Palangkaraya diperingatkan. Ya alhamdulillah bagus kita ya. Dan yang terakhir saja, ya, saya sekretaris umum Asosiasi Dosen Indonesia untuk Kalimantan Tengah. Karya ada beberapa di sini, ada 8 buku-buku saya, silakan nanti diakses di internet dan beredar juga di dalam dan luar negeri. Ya alhamdulillah. Ini sekilas. Kalau Anda kondisikan kita orang pojok aja, ini waktu sangat singkat. Pada prinsipnya ya, tema yang diusung ini saya sebenarnya rasa kurang gitu tulisannya itu. Kenapa ada satukan langkah untuk menuju Kumai menjadi Kabupaten Pamekasan? Ya, Kumai, dasar Kumai. Ya, gitu. Poin saja gitu. Karena waktu singkat ada beberapa alternatif untuk pemekaran ini. Yang pertama bisa Kabupaten Toba sekarang dijadikan kota. Di sini jadikan kabupaten. Menurut dasar-dasar normatifnya Kemendagri nomor 1/2012, jadi kota itu hanya perlu 4 kecamatan. Sisa dari kecamatan itu, Pakanan Lada dan Banteng misalkan gabungan Dumai, jadi kabupaten tambah kecamatan pesisir, tambah ibu kota kecamatan 5. Itu yang sederhana dan mudah dilakukan. Kemudian alternatif kedua, secara manual boleh saja kita memperbanyak lurah dan desa. Yang sekarang hanya 18. Saya hitung-hitung di wadah kita ini ada 8 yang gemuk penduduknya. 8 itu kalau dipecah menjadi 17. Tambah 18 menjadi 3,5 kecamatan. Ditambah yang terdempet di Pangkalan Lada jadi 4,5 kecamatan. Setengah kecamatan ini kita ambil penduduk yang urus-urus digabung menjadi 1 menjadi 5 lurah, maka kelompok menjadi 50 kecamatan menjadi 5 kecamatan, maka jadilah Kabupaten Kumai. Ini sebagai dasar saja. Apa latar belakangnya ini? Jadi adalah jangan takut, kita pemekaran itu adalah amanat undang-undang. 3 hari yang lalu kami berbicara tentang pemindahan ibu kota negara ke Palangkaraya. Disuruh. Nah sekarang kita mau memekakkan Kecamatan Kumai menjadi kabupaten. Disuruh juga. Apa dasarnya? Nah di sini peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pemberdayaan masyarakat. Dan menambah, kalau arusnya pendek itu kan listrik itu nyaman benar. Kalau arusnya jauh bisa kita berjalan. Oleh karena dipersempit ruang ini supaya kualitas pembinaan semakin berkualitas. Itu tujuan utamanya. Ada beberapa layanan di sini yang saya tidak tampilkan, ya. Tapi semuanya itu melalui perencanaan. Perencanaan itu amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 kemakmuran rakyat dan seterusnya. Oke, tetapi faktanya apa? Banyak sumber daya masyarakat, sumber daya manusia, sumber daya alam yang tidak tereksplorasi secara baik dan benar. Kenapa tadi KPN kejauhan? KPN kejauhan. Coba di Kabupaten
banyak sekali. Kemudian kita punya kemauan yang sama hari ini berkumpul, dan nanti ini saya pikir proses entry-nya saja, awalnya saja kepada Kanda Panitia akan ada susulan pertemuan-pertemuan yang lebih dasar dan lebih khusus, ya. Oke. Setelah dikaji, direncanakan, dieksekusi, sehingga kita yang selama ini menjadi penonton di kabupaten ini menjadi pelaku. Memang ada beberapa teman, kenapa aja kada berubah-ubah, lama aja berubah, lama aja berubah, padahal sumber daya alam kita ini luar biasa, ya? Ada tanjung peluang, ada semuanya, apalagi Tanjung Putih, banyak sekali pelabuhan yang paling krusial, ada lahan yang disediakan. Kita terima kasih kepada pemerintahan yang meninggalkan lahan untuk pelabuhan udara internasional. Dasar, ya. Oke. Kemudian yang tujuannya sebagaimana saya katakan tadi, saya coba rinci di sini. Nah, tinggal keinginan kita mau apa enggak. Kalau kita mau tidak jadi-jadi. Kemauan itu tidak ditangkap oleh kemauan politik oleh pihak-pihak yang berkompeten, karena nanti akan saya jelaskan. Kalau yang di bawah mau, yang di atasnya tidak jadi-jadi. Contoh saja, saya hanya mendengar dari tim yang kemarin pemekaran provinsi itu, saya langsung tanya kepada DPD RI, kenapa masuk lokasi di sana? Apa masalahnya? Ada benar. Nah, sekarang mata rantainya tutup. Bupati kita adalah buletnya gubernur kita. Kemudian juga termasuk punya finansial yang cukup banyak. Ini dari sudut harapan-harapan yang mungkin yang konkret saja. Jadi konkret dulu. Kemudian, di sini perlu saya jelaskan di sini. Sesungguhnya ada 3 modal. Kalau kita mau memekarkan wilayah itu ada 3 modal. Kalau ada rusak menjadi kabupaten yang hampir diamputasi karena tidak ada penghasilan. Kumai dari lawas sudah, ya, modal manusianya. Nih contohnya senior saya bongkas ini suhu SDM luar biasa. Lalu kemudian modal alam, saya katakan tadi modal alam, ya. Lalu kemudian ada ini penjelasannya, kita lewat saja karena waktunya sangat singkat sekali. Ini modalnya luar biasa. Maaf ya, sekilas modal dasar kabupaten dengan Kabupaten Kota Waringin Barat. Kenapa tidak begitu? Ya. Nah, yang paling mendukung saya ulun kanal tulisan sini, ya, pasangan pejabat yang punya hati nurani, saudara. Mari kita, ya, tepuk tangan untuk terpilihnya itu. Tapi jangan tidur dulu. Kita sama Bang Badi menggiring hati nurani sampai ke mana. Jadi Palangkaraya itu terluas di Indonesia untuk kota. Tapi Palangkaraya itu 3,6 kali daerah ibu kota Jakarta. Kumai lebih gana daripada Palangkaraya. Hidup Kumai. Ya, mau apa lagi itu modalnya? Luar biasa. Saya hitung-hitung di sini, sudah saya hitung-hitung. Kalau mau pintar, tadi kan sekalian menjadi kota, di sini jadi kabupaten. Tapi kalau kada mau itu ya, pengamatan kita untuk desa dulu sampai 50 desa. Kami dengan Bang Kastim siap untuk mengawal itu sepanjang. Oke. Oke, hitungan kalau bisa dibaca nih, kebanyakan sudah gede-gede mata ini. Moderator ini dasar hukumnya ini. Dasar hukum ini, ya. Oke. Ini masih banyak ayatnya. Ini saya menyampaikan ini karena memang angan-angan saya ini Kumai itu lebih ke Waringin Barat sesungguhnya.
harus ada restu persetujuan anggota dewan dan bupati. Kalau saya pikir wakil bupati kita itu milik orang Kumai, bukan yang saudara menyetujui. Hidup Kumai, hidup Kumai. Saya kurang lebih 2 jaman setelah Lebaran kemarin, saya didaulat mau khotbah di sini. Rasanya bukan kiai ya, cuma karena disuruh kawan-kawan yang mengatakan juga naik benar. Tapi tidak apa-apa. Setelah itu saya tanya muncul ke wakil bupati ngomong-ngomong masalah ini. Mereka sepakat. Ya, ini fisik. Kemudian secara teknis, ini banyak sekali juga keuntungan-keuntungan yang kita sangat banyak. Mungkin kalau ini tidak ada Kumai, Kabupaten Kepulauan Batu bisa lumpuh kira-kira. Ya paling tidak apa bisa masuk. Nah, kemudian secara fisik kita menyiapkan ini yang saya katakan tadi beberapa desa. Ini amanat dari undang-undang. Oke, mekanismenya bisa dari atas, bisa dari bawah. Nah, kita dari bawah, ya. Untuk gambaran saja. Kenapa saya bicara ini? Skala nasional. Jadi di sini ada, nah di sini perkembangan seluruh Indonesia ini. Bukan hanya kita. Ini perkembangannya. Sangat banyak sekali. Kumai ini jalan. Ya. Oke. Kalau begitu saya langsung tarik ke ini banyak sekali ya. Mau khusus. Jadi apa namanya prosesnya itu dari daerah awal, daerah persiapan ke daerah baru. Daerah persiapan itu ada peraturan pemerintah. Daerah baru undang-undang. Itu lamanya. Kemudian oke, nanti dievaluasi. Nah di sini lingkarannya, lingkaran yang perlu kita siapkan, ya pembentukan tim. Sekarang saya pikir sudah embrionya, tinggal kita membentuk tim. Tim itu representatif. Ya. Saya di WA ini sebenarnya kita rapat Bang Bandi, usul Bang Bandi ya harus representatif yang jujur ini. Jadi begini, ada beberapa lingkaran ini, terus ya, yang lebih penting ini pendanaan. Nah ini kan misalnya kadang-kadang anak menghadirikan rapi harum kayak apa? Rapi harum itu kalau pada punya duit sekian 10 juta, tidak bisa. Kamu sekian diskon kan apa? Hutang loh. Tapi kalau menghadirkan sekian, tapi gaungnya hebat kalau bisa. Dana lagi, siapa punya dana? Ya alhamdulillah kita punya bupati yang mungkin secara tidak langsung punya korelasi terhadap dana. Walaupun kebijakan-kebijakannya perlu juga kita kritisi, tidak semuanya benar. Ya? Oke, ini putar terus pembentukan pemekaran lurah, kecamatan dan seterusnya, kemudian pemekaran wilayah kecamatan, dan yang lebih penting di sini perlu diingat pasti ada konflik. Pasti masih ada bekas-bekas tim pemekaran kecamatan pesisir kan, gara-gara ibu kotanya ada mau masing-masing mengalah, bubar sampai hari ini. Ini juga ketidakcerdasan pemerintah daerah. Coba dipilih orang Tungarangas menjadi pimpinannya, bisa tetap. Gampang saja itu. Kalau tidak apa-apa, tetapkan. Dia punya otoritas. Ya, daerah bongkar misalkan, amankan dengan perda, jaga siapa yang ngomong, selesai. Tapi kan tidak melakukan itu, akhirnya bertahun-tahun. Nah bekas-bekas itu kita jahit bersama, tinggal menjuduli kecamatan pesisir, tambah sedikit selesai. Jadi kabupaten termudah di Indonesia, Teluk Kumai. Dan yang terakhir, akhirnya ke presiden juga. Jadi prosesnya panjang tadi. Yang saya potong-potong itu panjang. Dari sini, akhirnya juga ke presiden. Kalau kata presiden ini lulus, ada pembinaan. Kalau tidak lulus, ubah. Tapi saya ini lulus, apanya yang kurang? Luas wilayah luar biasa, modal alam luar biasa, modal manusia apalagi. Di sini ada juga pengusaha.
beliau ini Bang Udin lah bukannya, Bang Udin. Nah di sini kalau tidak lulus Pak, kalau lulus ada proses yang ketiga ini, ada pembinaan, ya penunjukan pejabat, fasilitasasi, kemudian koordinasi dan seterusnya, ada banyak proses kalau lulus. Ya, saya kira itu karena ini halal bihalal, orang kampung mohon maaf lahir dan batin, saya bersama keluarga dari Sinarangan sana mungkin ada senyum muka dan lain-lain, maka mohon maaf lahir batin, maklumlah orang kampung itu ada tapi yang kayak orang kota, jadi kadang kudu-kudu pesandaran, ada yang kurang berkenan, saya loh, mohon maaf lahir batin. Sekira itu saja sekedar pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dua seremoni untuk Kanda Sahabat Usman. Alhamdulillah orang Sungai Rangas sudah banyak presentasi di mana-mana dan beliau ini merupakan salah satu dosen senior juga di IAIN Palangkaraya dan sudah sering membantu dalam hal konsultasi hukum maupun juga sosial. Jadi kadang-kadang orang rumah ini ampun di negeri orang jadi berlian mana, tapi keseringan memang punya marga baru akhirnya. Jadi seperti orang Batak tapi marganya agak aneh, yaitu silupa pulang. Nah ini kita minta nanti dua orang ini mudah-mudahan bisa pulang dan memperbaharui rumah yang lebih baik dan bersama-sama dengan kita semuanya. Kalau tadi ada orang Sungai Rangas kemudian orang Papitan, maka insya Allah yang kedua ini adalah orang pemain Hulu yang akan presentasi, dan beliau ini adalah anak dari almarhum Haji Kasrani, imam besar dari Darul Stok, luar biasa, dan insya Allah beliau juga eselon 2 yang sudah melanglang buana selama 15 tahun di Provinsi Kalimantan Tengah ini, mulai dari Barito, Palangkaraya, Sukamara. Nah, mudah-mudahan karena salah satunya pembesar di rumah ini. Kita minta pada Mas Binar untuk bisa presentasi dan sumbangsi pikiran. Persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Rabbi rahmatullahi wabarakatuh. Lisan. Ulun mohon maaf. Ini kan kalau Kanda Sahabat Usman ini dosen. Kalau ini kan di tempat di birokrasi, pelayan masyarakat langsung. Jadi caranya berbicara, cara memaparkannya agak beda. Tapi insya Allah nanti apa yang disampaikan beliau, belum coba memasuki yang belum disampaikan. Jadi supaya lengkap sebagai dasar untuk kita mempersiapkan menjadi daerah pemekaran baru. Tadi sudah dikenalkan oleh Dinda Agus Hermawan, dan alhamdulillah dengan mendadak tadi malam kami dihubungi berusaha sampai ke sampai ke rumah ini tadi malam sekitar pukul 10. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, dan saya didampingi oleh istri saya. Tadi dikatakan Pak Hermawan tadi, ya di Hermawan tadi turun pada lapangan di Kuala dulu. Nah kebetulan ini didampingi oleh istri itu, kebetulan istri itu orang Lampung. Jadi ini Haji Agus kita ya. Karena sama-sama orang itu ayo kita ke Bulu. Ini kelebihan sama-sama dari kampung. Jadi tanyaman sedikit, kalau beliau kan mungkin anak-anak ini kita ke Jawa, aku akan ke rumah ya, nggak bisa kan? Kalau kita kata, jadi kemana-mana serba kompak. Ya alhamdulillah Allah sudah memberikan takdir seperti itu. Saya hanya sedikit memberikan sedikit pengalaman yang berkenaan dengan pemekaran wilayah, dan kebetulan yang sudah disinggung sejak
kita harus melakukan kajian teknis, ya. Kajian-kajian teknis. Karena kalau kita tidak melakukan kajian, ya, pasti karena data di dalamnya itu banyak hal yang ditunjuk oleh undang-undang yang harus dipenuhi. Ini memerlukan kesabaran, memerlukan kegiatan, dan memerlukan orang-orang yang memang paham betul mengenai administrasi pemerintahan. Ini yang perlu diingatkan pada konsep awal. Nah, kebetulan sekarang yang hadir di tengah-tengah kita, tadi ada Kapolres, ada sekarang ada perwakilan kita yang ada jalan. Ya. Nah, sekarang Pak Bupati, ya. Sekarang ada Pak Ibu Bupati, ya. Bupati. Ini kebiasaan Pak Bupati, gitu. Ibu Bupati kita sekarang. Sekali lagi aplaus yang meriah untuk Bupati dan Wakil Bupati Kalimantan Barat sudah bersedia hadir di acara halal bihalal Murah Mai tahun 2017. Kami bersama-sama dengan Dr. Sedian Usman ini sudah berupaya untuk menyampaikan hal-hal berkenaan konsep adanya gagasan untuk menuju Umay untuk menjadi salah satu daerah pemekaran untuk Karaing Barat. Pertama, Bapak Ibu lagi. Supaya nyambungin tadi paparan dari Pak Dr. Sedian Usman, di sini sudah jelas ya, bahwa langkah-langkah yang harus kita tempuh semangat dari pemekaran itu jangan disalah-tafsirkan. Bukan pemekaran itu bukan suatu kebangkangan ya, terhadap kabupaten ini jangan sampai salah penafsiran atau ingin memisahkan, jangan sampai salah. Karena di dalam undang-undang itu jelas bahwa semangat pemekaran itu adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, ini satu. Lalu yang kedua, adanya pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, adanya pelayanan publik yang dekat langsung ke masyarakat. Dengan adanya pelayanan publik yang dekat, dengan sendirinya dari sudut manajemen pemerintahan itu tentang kendalinya pendek. Kalau panjang, itu agak susah. Apalagi luas wilayah kita itu sudah digambarkan. Kita ini jauh lebih luas daripada kota Palangkaraya wilayah Umay. Ya. Nah karena itu, makanya tentang kendali pelayanan itu diperpendek. Supaya apa? Supaya kebijakan pemerintah itu langsung dapat dinikmati langsung oleh masyarakatnya. Kalau tidak nanti menyampaikan berita aja berhari-hari, melaksanakan kebijakan aja berhari-hari. Padahal semestinya dengan dekatnya pelayanan-pelayanan itu bisa langsung. Ini pengertian peningkatan pelayanan itu. Lalu yang selanjutnya adalah peningkatan daya saing. Di mana-mana kalau kita melihat di wilayah Indonesia ini, ya, khususnya daerah Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, daerah-daerah yang dengan adanya persaingan itu ada semangat. Tapi kalau tidak ada persaingan, tidak ada daya saing, itu lemah semangatnya, pasrah aja. Ini mohon maaf, ya, saya tidak bisa membayangkan kalau saya ini di Umay. Ya. Tapi karena saya bertekad dulunya pengen sekolah, pengen merantau, pengen ini, maka kesempatan-kesempatan itu silakan Bu Bupati, mohon izin. Nah, jadi peningkatan daya saing itu, ya peningkatan daya saing itu apakah dilihat dari keunggulan komparatif? Keunggulan komparatif itu
kita sama-sama memiliki potensi, ya, memiliki sama-sama potensi, tetapi kita itu bisa laku, bisa tidak kalau dijual. Sedangkan keunggulan kompetitifnya kita mampu bersaing. Nah, mampu bersaing itu tentunya kita harus memiliki sumber daya manusia yang kreatif, yang inovatif. Nah, tadi sudah disinggung bahwa kunci utamanya adalah manusianya. Pengalaman kita membangun Kabupaten Pemekaran di Kalimantan Tengah, ya, ini pengalaman. Banyak sekali tantangan, apalagi orang birokrasi. Pengalaman kami, Pak, sebagai pegawai negeri, ya, yang sudah dipercayakan menjabat di Eselon 2 itu sudah hampir 15 tahun, ya, di Eselon 2. Saya pernah menjadi staf kembali lagi 3 kali. Nah, sekarang Eselon 2 diturunkan lagi jadi Eselon 3, saya terima juga. Ini memang demikian, Pak, dinamika di dalam pemerintahan. Ya, namanya jadi bawahan, ya, tidak terima. Mengenai itu nanti sesuai konsep atau tidak dalam kondisi pemerintahan sekarang, nah itu nanti ada apa? Ada orang-orangnya, ada pejabat-pejabatnya, ada aturan hukum yang berhak tentang itu semua. Tapi pada prinsipnya saya terima. Konsekuensinya, ya, yang pertama untuk menjadikan daerah Pemekaran, pembangunan itu tidak benar. Karena pertama, yang berkaitan dengan pribadi kita. Tadi tuntutan seakan-akan kita ini kalau misalkan itu pasti terjadi isu yang seperti itu. Tapi saya katakan bahwa pemekaran wilayah kita ini adalah konsepnya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan memisahkan itu. Bahkan dalam konsep nasional, pemekaran wilayah itu didorong supaya itu memenuhi syarat. Dia bersanding dengan kondisi global, kondisi nasional dan daerah. Bersanding dia tidak ada terputus. Ya. Nah, sekarang baru global sangat luar biasa dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang kita semua, masyarakat kita, kakek nenek bahkan main HP semua ini, ya, sudah melihat perkembangan. Tetapi ini semua harus diberikan dengan perkembangan pengetahuan dan masyarakat sendiri. Nah, kalau kita memang punya konsep komitmen untuk menjadi daerah pemekaran, kita harus fokus bahwa syarat daerah dipenuhi menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tadi dikatakan sudah bahwa syarat-syarat secara administrasi, syarat-syarat secara teknis itu harus dipenuhi. Nah, nanti itu ada kajian akademis, itu tugas Pak Safian nanti dengan kami, dengan teman-teman yang lain, ya, karena teman-teman yang lain saya yakin juga banyak teman-teman kita yang termasuk juga mahasiswa kita yang cerdas lebih banyak di luar, dan kita nanti akan berorganisasi untuk melakukan hal itu semua. Nah, kemudian setelah kita memahami aturan main, undang-undang itu aturan main, perda aturan main, kemudian itu komitmen kita tanamkan ke seluruh masyarakat. Nah, dalam konsep rencana pembangunan daerah itu dinamakan dengan partisipasi. Jangan sampai ada ketinggalan, Pak Usman, ya. Jangan sampai ada ketinggalan, masyarakat manapun harus kita ajak. Kepala daerahnya kita ajak, provinsi, kabupaten kota, kabupaten, camatnya, kepala desanya, DPR-nya, dan termasuk seluruh masyarakat. Itu harus kita ajak bersama. Dan harus terbuka, transparan. Tidak ada yang ditutup dengan semangat ini. Karena kalau ditutup, ini tidak akan menjadi sesuatu yang selama ini hanya wacana-wacana saja. Ini sekarang di sini sudah banyak. Ya. Ini tadi Bapak Jokowi ditanya, Kapuas mau jadi provinsi, Barito Raya mau jadi provinsi. Ya. Kita tuh kok diam-diam aja kan gitu kan? Nah, karena undang-undang mensyaratkan. Ya. Dan wilayah kita itu luas. Nah, untuk membentuk ini kita harus gali bersatu dan sampai ketinggalan. Nah, partisipasi itu adalah untuk melibatkan seluruh masyarakat, siapapun dia, baik yang ada di rumah, ada yang di luar rumah, termasuk juga orang-orang yang mendukung tentang kebijakan-kebijakan di dalam pemekaran wilayah itu sendiri, kementerian-kementerian dan sebagainya. Tadi sudah digariskan persoalan sampai ke presiden, karena itu hubungannya itu harus sedemikian rupa, harus terjadi sedemikian rupa. Lalu yang kedua, dalam konsep rencana pembangunan daerah, saking partisipasi itu adalah kesinambungan, tidak boleh terputus. Tadi dikatakan oleh Pak Setia, kalau sampai terputus gagal, selesai dia. Nah, ini bagaimana caranya supaya tidak terputus? Yang di Kutai bergerak, yang di kabupaten bergerak, yang di provinsi bergerak, yang di pusat harus bergerak, masyarakatnya bergerak, swastanya bergerak, pemerintahnya juga harus bergerak, birokrasinya juga harus bergerak. Nah, ini harus menjadikan
suatu gerakan-gerakan yang saling mendukung. Kemudian yang ketiga, tentunya adalah berpikir holistik. Berpikir holistik itu kita tidak boleh menjadi orang-orang yang egosenterik, ya, tidak boleh. Oh ini Pak Pram pemainnya, oke sekarang kita berkumpul sepakat membangun pemain. Cari orang rumah yang mempunyai pemain yang sama. Sudah itu nanti dukungan dari berbagai, cari lagi yang mempunyai dukungan. Nanti terbentuk pada kristalisasi menjadi suatu komitmen bersama. Nah komitmen inilah nanti dilambangkan menjadi suatu nilai perjuangan. Nah, kalau tidak ada nilai perjuangan, mustahil kita akan bisa terwujud. Didasari dari perjuangan pertama adalah kejujuran, tadi itu bisa, ya. Kejujuran. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan kesepakatan kerjasama tadi dengan komitmen. Yang ketiga adalah bagaimana dengan didasari dengan keputusan dan rasa ikhlas dalam membangun sebuah daerah. Banyak contoh sudah di daerah-daerah manapun, ya sekarang figur-figur yang sudah memikirkan daerahnya banyak. Tidak hanya kalau akhirnya dari Palangkaraya. Kalau daerah-daerah lain itu orang yang sudah berkumpul hidupnya nyaman di luar negeri, itu kembali untuk membangun daerahnya. Karena rasa keterpanggilan, rasa keterpanggilan bukan untuk melirik jabatan yang tidak, rasa keterpanggilan. Ya, rasa keterpanggilan bagaimana supaya daerah ini bisa nasibnya sama dengan daerah-daerah lainnya. Nah, ini konsep pemekaran di sana nilainya adalah bagaimana kita maju bersama, menikmati bersama potensi yang ada untuk kemajuan bersama dan soal yang bisa kita lain. Ini mungkin paparan saya secara singkat, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini dalam acara halal bihalal, tapi sebelum itu kita pengen lihat semangatnya yang tadi supaya Ibu Bupati juga lebih semangat dalam memberikan sambutannya ini. Indonesia masih 10%. Indonesia maju. Indonesia Indonesia apa? 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 Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Masyaallah luar biasa. Kita beri terus yang luar biasa kepada Ibu Bupati. Silakan memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum Ibu menyampaikan beberapa hal, izinkan permohonan maaf kami dengan Pak Wakil terlambat mengikuti acara ini karena kebetulan di Pangkalan pun ada acara yang sama juga halal bihalal. Jadi tadi sebenarnya mau berbagi sebenarnya. Jadi rencananya Ibu di Pangkalan pun, Pak Wakil di Kumai. Cuma karena kami ini presentatif dari bukan cuma orang Pangkalan pun, orang Kumai. Jadi menjadi Ibu sama memang panitianya berkenan menunggu selesai halal bihalal setelah Ibu dan Pak Madi akan hadirkan Kumai. Walaupun terlambat, sekali lagi Ibu mohon maaf atas kesalahan tadi. Yang saya hormati Bapak Camat Kumai, yang saya hormati Pak Asbin, Anda Saudara Setia Usman. Alhamdulillah beliau ini seringnya di Facebook kayak gitu. Baru ini bisa ketemu dengan beliau. Terima kasih. Orang Kumai yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Penjaringan Barat, yang saya hormati yang mewakili Padan Ramil, Padan Ramil, yang saya hormati tokoh masyarakat, yang saya hormati yang mewakili DPRD Kabupaten Penjaringan Barat, khususnya Datuk Kumai, Pak Subandi dan Pak Hani, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu, anak-anakku, undangan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan serta rahmatnya jalan kita siang ini dapat hadir di dalam rangka kegiatan halal bihalal yang dilaksanakan oleh seluruh elemen tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Kumai, tentunya dalam keadaan sehat tanpa masalah apapun. Selawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin Ibu
sudah banyak yang disampaikan oleh pembicara kita sebelumnya. Tapi tentunya intinya Ibu tadi menangkap dari terakhir pembicaraan Pak Asfin bahwa keinginan kita untuk menyemangatkan gelora semangat Urang Kumai hendak juga sama dengan Kabupaten Kumai. Jadi semangat ini juga sebenarnya yang ada dengan kami kepemimpinan kami. Karena hitungan kalender itu baru 1 bulan habis dilantik kemarin, karena ini juga sesuai dengan visi misi kami bersama Pak Wakil, Pak Ahmadi. Tapi tentunya proses ini tidak seperti kita bayangkan itu semudah seperti kita membalik telapak tangan. Tadi sudah dijelaskan secara sisi akademisnya maupun sisi birokrasinya bahwa tahapan ini cukup panjang. Nah tentunya oleh saat ini kita mempersiapkan diri. Bahkan kemarin baru 2 hari yang lalu Ibu ada mendengar dan melihat di satu media massa bahwa Pak Wakil Presiden menyatakan bahwa untuk saat ini moratorium pemekaran baik itu pemekaran provinsi, kabupaten sampai seterusnya untuk saat ini memang belum dibuka keran ini. Tapi kami tentunya tetap mencari informasi, mencari tahu sampai sejauh ini peluang-peluang yang mungkin kita bisa dapat khususnya untuk Kalimantan Tengah, khususnya dari wilayah Kalimantan Barat. Karena sesuai dengan aturan yang ada, memang kita ini tahapannya itu bottom up dari bawah. Tadi secara kajian akademis tadi sudah disampaikan apa-apa yang harus kita persiapkan. Kemudian juga secara tahapan birokrasi, secara tahapan pemerintah. Karena ini kami dengan tim lagi mempersiapkan untuk persiapan pemekaran yang paling terkecil ini RT. Karena RT kalau di Kecamatan Kumai ini hasil pemilihan kemarin ini kurang lebih 53.000 ya. 53.000 penduduk di Kecamatan Kumai ini. Tentunya ada beberapa komponen yang harus kita persiapkan. Untuk saat ini memang tim lagi menyusun untuk pemekaran RT dulu. Nah jadi kalau RT ini, satu RT itu mungkin di Kecamatan Kumai khususnya di kota ada yang menjadi satu RT itu ada 600 kakak. Ini bisa dibagi menjadi 3. Jadi 3 RT. Nah jadi tahapan-tahapan inilah yang kita persiapkan. Selebihnya nanti tahapan yang disampaikan keinginan Urang Kumai tadi Pangkalan itu Bina jadi kota, Kecamatan Kumai ini kabupaten. Tentunya inilah nanti sebagai wadah kita. Cuma satu prinsip kita, bukan hanya Urang Kumai, semua kabupaten Kota Barat. Kalau cuma Urang Kumai kan terlalu diskreditkan atas kita. Lalu itu Urang Kumai aja sekarang kecamatan yang lain juga. Jadi sama kayak Kecamatan Arsel. Kecamatan Arsel itu sangat luas. Bahkan kalau kita hitung-hitungan, kalau secara matematika, Arsel itu bisa dimekarkan menjadi 3 kecamatan. Kumai ini bisa dimekarkan jadi 2 kecamatan. Nah jadi inilah keinginan, semangat kita ini sama. Sebenarnya semangat kita sama, tapi tentunya Udun selaku kepala daerah mohon dalam proses ini tentunya berikan waktu tentunya dengan tahapan-tahapan yang sudah harus kita lewati. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Asfin, karena beliau ini juga orang Kumai yang memang mewakili kita pernah dulu di Kecamatan Sukumarang. Nah itu ini sekarang di provinsi. Tentunya tahapan-tahapan dari birokrasi ini juga harus kita ikuti. Karena kita juga kadang bisa memaksakan sesuatu kalau tahapan ini kita langsung jalan seberang itu ujuk-ujuk lah. Nah jadi Ibu tentunya apresiasi acara halal bihalal hari ini sambil selingi dengan kita tukar pemikiran. Ini sifatnya diskusi. Kita tukar pemikiran, di sini hadir tokoh-tokoh masyarakat kita sama. Jadi semangat untuk gaul pemekaran ini bukan hanya untuk pemekaran di kecamatan, tapi juga pemekaran provinsi. Karena selama ini apalagi
Bahkan baru kemarin Ibu membaca di Running Tech itu untuk persiapan pemekaran ibu kota pemerintahan itu dibutuhkan biaya kurang lebih 7 triliun. Nah ini kelihatannya dari Bappenas ini serius, bahkan mereka sudah berkantor di provinsi untuk mengkaji khususnya wilayah Kalimantan ini apakah sesuai bahwa kemarin keinginan dari presiden kita untuk ibu kota pemerintahan ini akan ditempatkan di Kalimantan Tengah. Tentunya kita bersyukur, sangat bersyukur sekali kalau memang keinginan pemerintah pusat ini nanti terjadi di Kalimantan Tengah, paling kadang salahnya itu sampai ke Utara Barat kan begitu. Jadi inilah tentunya Ibu sangat berharap sumpah pikir khususnya dari masyarakat kita, bukan hanya orang Kumai, tapi ini untuk kita semua, untuk kepentingan kita, kepentingan Kota Bagian Barat, tentunya satu wadah kita, bagaimana keinginan kita bersama bahwa kesejahteraan masyarakat, bahwa keinginan kita untuk menjadikan Kota Bagian Barat ini ke depannya lebih baik lagi untuk di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu saja sedikit pengantar dari Ibu. Kalau mungkin nanti ada hal-hal yang berkenan dan juga mungkin nanti Ibu juga meminta kesempatan juga untuk Pak Wakil nanti mungkin ada menyampaikan hal-hal terkait dengan acara kita. Sekali lagi Ibu atas nama pemerintah daerah, atas nama pribadi masih dalam bulan Syawal ini mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga gerak langkah kita untuk mewujudkan keinginan kita bersama ini dapat terwujud, dan doa kita bersama semoga Kota Bagian Barat khususnya Kecamatan Kumai ini apa yang direncanakan insya Allah Allah yang akan menjalannya. Mungkin itu beberapa hal. Terima kasih kepada diri. Mohon maaf apabila yang lebih hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mulai untuk Bupati Kota Bagian Barat. Insya Allah seperti saya ingin sakit gitu, tadi dia mempersiapkan hari ini dan kemudian beliau juga organisasi dengan baik. Selanjutnya kita juga ingin rasanya mendengar kekesahan orang Kumai yang baru 1 bulan dipercaya sebagai Wakil Bupati Kota Bagian Barat. Kita persilakan kepada Bang Ahmad Iriansyah untuk menyampaikan paparan beliau kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, sehat? Alhamdulillah. Yang saya hormati Ibu Bupati Kota Bagian Barat, Ibu Haji Adelia Hidayah SHK. Yang saya hormati saudara kita dari legislatif, ada Ahmad Subandi, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kota Bagian Barat, Bapak Alan Maskur, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kota Bagian Barat. Yang saya hormati kakak saya, senior saya, pertama Bapak Asbiadi, mudah-mudahan sehat selalu, selamat kembali pulang kampung, kembali ke Kumai. Kemudian yang kedua Bapak Sarjan Usman, orang pantai, orang Kumai. Tadi katanya ya dari kampung Kabupaten Sungai Rangas. Jadi orang Kumai yang hebat-hebat, yang di Palangkaraya, di Banjar, kemudian juga ya di pulau-pulau di luar Kota Bagian Barat, ini banyak prestasi-prestasi luar biasa juga orang Kumai. Yang saya hormati Bapak Camat, Pak Ramil, kemudian Pak Kapolsek, ya, tokoh masyarakat, pemuka agama, pemerintah, dan sangat sepupu sekalian yang dihormati. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diberikan kesehatan dalam keadaan sehat walafiat untuk hadir di aula Kecamatan Kumai ini, dan alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan halal bihalal. Dalam momentum halal bihalal ini, saya atas nama Wakil Bupati Kota Bagian Barat, atas nama pribadi dan keluarga, menyampaikan segala izin wal izin, mohon maaf lahir dan batin, karena mungkin tidak sempat mendapat kita pada saat salaman di momentum yang tepat yang berbahagia ini. Yang saya menyampaikan sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Kemudian yang selanjutnya apresiasi disampaikan kepada yang menginisiasi, yang menggagas acara pada hari ini. Ini merupakan salah satu momentum yang tepat, yang baik untuk mengumpulkan masyarakat kita, menyatukan pikiran persepsi kita. Sebenarnya Kumai ini dibawa ke mana, kemudian
kemudian apa keinginan kita ke depan agar Kumai ini menjadi lebih baik. Satu hal yang cukup mengembirakan bahwa dengan kumpulnya kita semua ini, saya yakin dan percaya semua orang Kumai inginnya maju. Orang Kumai inginnya bisa berkembang seperti daerah yang lain. Orang Kumai memiliki semangat kuat bagaimana daerahnya bisa juga setara dengan daerah yang lain. Berbagai macam cara tadi disampaikan, salah satunya ya, upaya wacana-wacana, gagasan-gagasan bagaimana pembentukan kabupaten baru, yang mana pembentukan ini bukan salah satu bentuk pembangkangan ingin memisahkan diri, tetapi dengan satu tujuan yang disampaikan oleh Bapak Kasbianur, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengendalikan tentang kendali dan juga meningkatkan ekonomi dan budaya. Dalam hal ini, ya, pemerintah daerah yang disampaikan oleh Ibu Bupati tentu memiliki sikap dan kita bersama-sama pada prinsip yang sepakat dengan apa yang disampaikan dan ingin masyarakat kita. Namun demikian tentu ada dua hal yang menjadi pertimbangan kita. Saya mencoba membagi hal ini menjadi dua. Kita melihat dari perspektif hukum dan perspektif politik. Perspektif politik yang disampaikan oleh Ibu Bupati bahwa kebijakan pemerintah pusat yang disampaikan melalui Bapak Wakil Presiden yang kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri bahwa pemerintah pusat dan pemerintah Bapak Jokowi untuk sementara melakukan moratorium terhadap pemekaran daerah. Sampai hari ini yang antri di Kementerian Dalam Negeri itu sebanyak 341 daerah yang telah mengajukan pemekaran, 6 diantaranya pemekaran provinsi. Artinya dari perspektif hukum sementara ini perspektif politik sementara ini yang kebijakan pemerintah pusat mengerem moratorium sementara pemekaran kabupaten sambil melihat kondisi kemampuan keuangan negara karena masih banyak pekerjaan-pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kemudian dari perspektif hukum, tadi juga disampaikan perspektif hukum itu kita sudah ada undang-undang 32 perubahannya undang-undang 23 tahun 2014 dan terakhir diubah menjadi undang-undang 39 tahun 2015 tentang pembentukan kemudian penghapusan dan penggabungan daerah itu sudah diatur dengan gamblang oleh peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. Ada 3 syarat dalam undang-undang itu, peraturan pemerintah itu. Syarat pertama adalah syarat administrasi. Yang kedua adalah syarat teknis. Yang ketiga adalah syarat fisik. Syarat administrasi harus dari inspirasi masyarakat yang bersumber dari yang BPD dari tingkat desa, forum komunikasi dari tingkat kelurahan, kemudian diajukan kepada pemerintah, harus melalui persetujuan DPR dan persetujuan bupati. Persetujuan DPR melalui rapat keputusan DPR dalam paripurna, persetujuan bupati melalui kajian daerah. Tadi juga disampaikan kajian daerah banyak yang dikaji. Itu perspektif dari sisi persyaratan administrasi. Yang kedua persyaratan teknis. Persyaratan teknis itu kalau kita ingin memekarkan menjadi sebuah kabupaten, kita harus lihat pertama adalah sumber daya manusia, sumber daya alam potensinya, kemampuan keuangan, infrastruktur, keamanan, kemudian sosial budaya, sosial politik, kemudian wilayah dan juga tata kendali. Jadi 11 ini salah satu pendukung teknis dalam kita melaksanakan pemekaran daerah baru. Kemudian yang ketiga adalah syarat fisik. Syarat fisik untuk memekarkan satu kabupaten itu minimal 5 kecamatan. Sekarang kita survei dari kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Tanjung Barat hanya 6 kecamatan. Praktis kalau kita mengikuti persyaratan yang disampaikan oleh peraturan pemerintah nomor 78 2007, kita harus memekarkan dulu kecamatan-kecamatan kita menjadi minimal 10 untuk menjadi satu kabupaten. Untuk memekarkan satu kecamatan itu waktunya harus 5 tahun definitif. 5 tahun jadi definitif dari kecamatan baru dia menjadi persyaratan untuk memekarkan kabupaten. Nah, untuk memekarkan satu kecamatan berdasarkan dari peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 itu minimal dia harus 10 desa. Untuk memekarkan satu desa itu minimal 3 tahun dia harus menjadi desa persiapan dan 5 tahun menjadi desa definitif. Untuk itulah kami berpikir rasional, berpikir yang mampu kita lakukan, menjangkau yang dekat. Apa
Inilah yang rasional, saudara-saudara. Kita tidak ingin mengawal orang tinggi, tapi tangga-tangga kata itu harus kita lewati. Jadi semua harus kita